Selamat siang, teman-teman. Kami harap kita dalam keadaan sehat. Di sini kami kelompok 14, saya Dina Meriska Lestari dan rekan saya Ayu Aprilia Kofifa Indrasari akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul menulis penelitian kualitatif. Di sini kami memaparkan 4 subjudul dalam menulis penelitian kualitatif. Subjudul pertama yaitu gaya menulis kualitatif dan subjudul kedua langkah-langkah menulis laporan akhir dalam penelitian kualitatif yang akan dipaparkan oleh saya. Subjudul yang ketiga, proses penulisan, dan yang terakhir, tips untuk menerbitkan penelitian kualitatif yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Ayu. Secara umum, terdapat 5 gaya dalam penulisan kualitatif. Yang pertama, masalah yang diangkat dalam penelitian, rancangan, strategi yang digunakan, yang keempat, analisis data, dan yang kelima, sasaran pembaca. Sedangkan menurut Saldana dalam bukunya tahun 2011 halaman 146, terdapat 8 gaya penulisan penelitian kualitatif. Di antaranya menulis gaya deskripsi dan realistis, bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian secara rinci dengan menggunakan data nyata dan telah dipadatkan tanpa manipulasi. Yang kedua, menulis secara analitis dan formal, membuat pembaca berpikir kritis sehingga tidak membosankan, dikarenakan penelitian ini memiliki prosedur yang sistematis dan data dalam penulisan ini dianalisis terlebih dahulu sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tulisan. Ketiga, menulis secara tersembunyi atau biasanya dikatakan di balik layar, dilakukan secara rahasia selama penelitian. Biasanya, data yang diambil bersifat rahasia antara peneliti dan partisipan. Penelitian ini misalnya penelitian investigasi personal, masalah lingkungan kerja, dan masalah tata susila. Keempat, menulis untuk menimbulkan pengaruh. Pengaruh tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pandangan atau pemikiran pembaca terhadap hasil penelitian tersebut. Yang kelima, menulis secara interpretatif atau penafsiran. Peneliti dengan pemikiran yang mendalam memaparkan tentang apa yang diinvestigasi. Interpretatif membuat fakta penelitian tersebut dikembangkan berdasarkan interpretasi peneliti yang fokus pada diri partisipan. Yang keenam, menulis secara sastrais, di mana penulis menjadi pencerita menggunakan gaya fiksi atau menceritakan kehidupan asli partisipan atau biasa dikatakan subjek penelitian. Namun, penelitian ini juga dapat memfokuskan penelitian pada peneliti itu sendiri. Biasa disebut autoetnografi. Penelitian tersebut berbentuk penelitian naratif, misalnya meneliti puisi dan jenis-jenis sastra lainnya. Dan yang ketujuh, menulis kritis. Biasanya bertujuan untuk mengekspresikan ketidakadilan lewat tulisan yang diperoleh dari info yang disajikan secara faktual. Misalnya dalam ranah politik dan sosial yang bertujuan menyoroti ketidakadilan dan penekanan terhadap suatu individu atau kelompok. Misalnya pada saat ini yang lagi booming yaitu ketidakadilan hukum terhadap suara perempuan. Contoh kasusnya
seorang mahasiswi di suatu universitas yang speak up terhadap pelecehan seksual yang diterimanya dari dosen, ternyata namanya malah dihapus dari daftar nama yudisium, dan seorang mahasiswi yang bunuh diri di pemakaman ayahnya karena hamil di luar nikah dengan pacarnya yang merupakan seorang abdi negara. Yang kedelapan, menulis secara kolaboratif. Penelitian ini memberikan porsi yang sama antara penulis atau biasa kita katakan peneliti dan partisipan atau subjek yang diteliti, sehingga dapat dikatakan kolaborasi adalah penulisan dari penggabungan berbagai pendapat. Contohnya penelitian feminis, penelitian aksi, jurnalistik investigasi, dan penyelidikan kritis. Ada beberapa langkah menulis laporan akhir dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, persiapan dan rancangan. Yang kedua, memperhatikan lingkungan kerja dan data. Ketiga, representasi atau gambaran dan presentasi atau penyajian. Dan yang terakhir, evaluasi representasi dan presentasi penelitian kualitatif. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, persiapan dan rancangan melalui tahap pertama, menyeleksi topik penelitian. Peneliti harus menemukan topik yang paling tepat dari beberapa topik yang telah direncanakan. Yang kedua, meninjau literatur yang berhubungan. 3, mengembangkan kerangka konseptual. Selanjutnya, menulis pernyataan pada tujuan. Dengan tujuan, menentukan tujuan dengan gagasan yang tepat sangat menentukan jalannya proses penelitian. Yang kelima, menyelidiki partisipan atau subjek penelitian yang tepat. Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mengenal partisipan dan mengetahui apakah partisipan tersebut tepat dan dapat mendukung. Keenam, membuat spesifikasi metode data. Tujuannya agar peneliti tidak kerepotan ketika ingin menganalisis data, karena sudah memiliki gambaran data yang digunakan. 8, membuat usulan metode analisis. Yang kesembilan, membuat representasi dan presentasi yang akan dilakukan. 10, mempertimbangkan hasil. 11, membuat garis waktu atau jadwal proyek dan penyelesaiannya. Tujuannya agar penelitian terorganisir. Dan yang terakhir, seluruh perizinan dengan institusi maupun partisipan atau penelitian. Langkah yang kedua yaitu memperhatikan lingkungan kerja dan data. Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya memastikan etika atau izin penelitian untuk semua tempat penelitian lapangan. Yang kedua, pengumpulan data. 3, mengelola data. 4, analisis data. Selanjutnya, meninjau kembali desain penelitian, menyusun pendahuluan sebagai bahan tulisan, menggambar ilustrasi yang dibutuhkan seperti diagram, dan yang kedelapan, menaksir kredibilitas dan kepercayaan. Yang kesembilan, mengonfirmasi bahwa penelitian lapangan sesuai dengan
jenis usulan penelitian, dan yang terakhir, melanjutkan tinjauan terhadap sumber yang berhubungan. Langkah yang ketiga yaitu representasi atau gambaran dan presentasi atau penyajian. Terdapat 7 poin penting dalam penulisan ini. Yang pertama, memastikan etika permohonan. Dengan merahasiakan identitas partisipan dan lokasi penelitian. Yang kedua, menyusun laporan sesuai jenisnya. Yang ketiga, menyusun atau menentukan gaya penulisan dengan tepat. 4. Mengatur laporan sesuai dengan sistematikanya. Selanjutnya, meninjau kembali dan mengoreksi draft laporan untuk memilih poin-poin yang akan ditonjolkan. Selanjutnya, melatih representasi secara lisan. Dan yang terakhir, mencari tambahan forum untuk menambah persebaran hasil penelitian. Contohnya, di suatu konferensi, jurnal online maupun cetak, website, dan sebagainya. Langkah terakhir yaitu evaluasi representasi atau gambaran dan presentasi atau penyajian penelitian kualitatif. Terdapat 9 poin. Yang pertama, engagement, yaitu penelitian yang dapat membuat pembaca tertarik dan termotivasi terhadap apa yang peneliti sampaikan. Yang kedua, kemurnian, yaitu penelitian yang ditulis dengan akses yang mudah, luwes, dan membangkitkan ingatan dari pembaca. Ketiga, berguna, di mana peneliti mengemas penelitiannya menjadi nyata dan mengutamakan kegunaan penelitian dan kesederhanaan penelitian. Keempat, tepat dan teliti, di mana penelitian kualitatif yang baik meyakinkan bahwa penelitiannya telah selesai dengan baik. Peneliti meyakinkannya kepada pembaca. Yang kelima, berprioritas tinggi, di mana dalam penelitian ini mengandung sifat penuh kepedulian, penghormatan, dan perhatian kepada subjek penelitian. Selanjutnya, kesatuan, yaitu mempertahankan penelitian dengan fokus pada penelitian dasar. Selanjutnya, hasil, yaitu penelitian kualitatif yang baik memberikan hasil penelitian yang sifatnya baru. Selanjutnya, relevansi, di mana penelitian dapat diteruskan oleh peneliti yang lain atau dapat sebagai referensi bagi peneliti ke depannya. Dan yang terakhir, rasa hormat, di mana penelitian tersebut dapat menimbulkan rasa hormat dari pembaca ketika penelitian dilakukan dengan keilmuan dan integritas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya subjudul proses menulis akan dipaparkan oleh rekan saya Ayu. Baik, terima kasih Mbak Dina. Proses menulis. Menurut Triono mengatakan bahwa terdapat 3 syarat sebuah karya tulis dikategorikan sebagai karya ilmiah. Yang pertama, isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Kedua, langkah pengerjaannya harus dijiwai oleh metode berpikir ilmiah. Dan ketiga, sosok tampilannya sesuai dengan sosok tampilan keilmuan. Selanjutnya Mbak Dina. Hal penting saat menulis. Yang pertama, menulis bukan sekedar menulis saja. Di sini merupakan menulis yang harus dalam kalangan pasca sarjana yang benar-benar bermakna atas masalah yang akan ditelitinya. Yang kedua, bersedia menerima kritik. Dengan adanya kritik dalam menulis
penulisan penelitian tersebut membuat seseorang penulis dapat memperbaiki kekurangannya dan dapat mengembangkan hasilnya tersebut. Yang ketiga, menulis membutuhkan konsentrasi. Jika kita menulis, kita kan membutuhkan sebuah konsentrasi yang sangat ekstra. Karena menulis itu didasarkan oleh imajinasi. Jika seseorang kekurangan konsentrasi, maka penulisannya pun lebih kurang maksimal dan membuat penulisan tersebut tidak berdasarkan logika. Yang keempat, membuat ringkasan dalam menulis. Sebaiknya jika kita sebelum menulis sebuah penelitian, kita harus membuat sebuah kerangka penulisan agar kita tahu tujuan menulis kita seperti apa. Yang selanjutnya tetap pada tujuan penulisan. Seseorang penulis harus memiliki target atau tujuan yang konsisten. Menulis penelitian ini berkaitan dengan waktu penyusunan. Dan penulisan tersebut harus menentukan berapa lama waktu untuk menyelesaikan penulisan penelitian tersebut. Mengedit setiap waktu saat membaca kembali. Di sini mengedit setiap waktu itu membutuhkan sebuah ketelitian dan harus dibaca kembali melalui jurnal-jurnal yang ada agar saat penelitian tersebut bisa dibaca oleh pembaca dengan sangat maksimal. Yang terakhir, membaca sambil menulis dan menulis sambil membaca. Di sini membaca sambil menulis yaitu membaca referensi sebanyak mungkin agar penelitian yang kita buat berlandaskan dengan sebuah jurnal yang mapan, yang bagus agar sampai kepada pembaca berikutnya mudah dimengerti. Selanjutnya, Mbak Dina. Tips menerbitkan penelitian kualitatif. Yang pertama, memerlukan keterampilan dan strategi. Yang kedua, mendapatkan sesuatu yang menarik di luar sana. Yang ketiga, mempunyai pesan terhadap pembaca. Yang keempat, mengolah kembali disertasi atau tesis tersebut menjadi sebuah buku, lalu dijadikan sebuah artikel. Dan yang keenam, menggunakan jurnal yang perlu diingat dan cukup penting juga karena terbacaan artikel penelitian tersebut bergantung pada jurnal yang memuatkan. Yang ketujuh, jika peneliti sudah yakin untuk menerbitkan jurnal, artikel tersebut dengan kualitas yang teratas. Yang kedelapan, ambil sebuah pendapat peninjauan jurnal dengan serius, tetapi jangan secara pribadi dan hindarkan hal-hal yang bersifat pribadi karena itu dapat mengurangi objektivitas penelitian. Yang kesembilan, selalu meninjau kembali dan menyampaikan kembali. Meninjau kembali perlu untuk meminimalisir kesalahan sebelum diterbitkan dan dipublikasikan pada layak umum. Yang ke-10, hormati editormu, tapi jadilah diri sendiri. Hal ini agar konten atau isi yang hendak disampaikan oleh peneliti tetap tersampaikan secara utuh pada pembaca. Yang ke-11, hindari menjauhkan diri dari editormu. Poin ini ada kaitannya dengan poin sebelumnya. Yang terakhir, kerjakanlah pekerjaanmu dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Dina. Saya kembalikan kepada Anda. Mohon maaf Mbak Dina, yaitu masih Mbak Mut. Baik, demikianlah pemaparan dari kami dengan judul menulis penelitian kualitatif. Apabila ada pertanyaan dan saran, kami
membuka kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih dan kami meminta maaf atas intonasi, kata, atau dalam hal bentuk apapun itu dari kesalahan kami ketika memaparkan presentasi kami. Terima kasih.